Shalom jemaat Tuhan, saya berharap kita semua ada di dalam kasih karunia dan perlindungannya yang sempurna. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Pastor Jeffrey Teresna, seorang sahabat dari SMCC Surabaya. Iman tidak menghindarkan kita dari kesulitan, namun iman justru melindungi dan memproteksi kehidupan kita. Mari kita berikan perhatian kita yang terbaik, berikan fokus kita. Biarlah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, apapun musim kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan saat ini, Engkau Allah selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Bahkan sebelum kami mengungkapkan apa yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang telah mencukupkan segalanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa kami yang setia.
Shalom Bapak Ibu Gereja JKI Mawar Sharon yang dikasihi Tuhan. Senang kembali menyumpai Bapak Ibu sekalipun dalam kondisi seperti saat ini karena kita lagi mengikuti himbauan pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah Bapak Ibu. Namun jarak dan waktu tidak akan menghalangi
untuk kita mendengarkan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih buat Gembala, buat Pak Iman dan Bu Vivi yang memberi saya kesempatan boleh berbagi firman Tuhan di kesempatan hari ini. Dan saya menyapa juga buat setiap pemimpin, para pengerja diaken dari gereja JKI Mawar Syaron. Senang kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya berharap keadaan Bapak Ibu baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat. Dan senang sekali lagi boleh menjumpai Bapak Ibu lewat siaran ini, lewat online ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kami punya Allah yang menguasai segala alam semesta. Bahkan Engkau Tuhan yang menang, mengalahkan maut. Engkau mati, Engkau bangkit di hari yang ketiga. Terangkat naik ke sorga untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar nanti kami dengar firman-Mu. Berkati setiap telinga-telinga yang mendengarnya. Biar kami terima firman-Mu dengan hati yang lembut. Karena firman-Mu berkata, waktu kami menerima firman-Mu dengan hati yang lembut, menerimanya dan melakukannya, kami akan disebut berbahagia. Terima kasih Bapa. Kami teduhkan hati kami mau fokus di menit-menit ke depan untuk duduk diam, mendengarkan suara-Mu. Di ruang manapun kami boleh menangkap pesan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama berkata, amin. Amin. Dan di kesempatan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul Activate Faith, atau mengaktifasi iman. Nah Bapak Ibu, kita tahu bersama di waktu-waktu belakangan ini, kita melihat sebuah fakta, bukti atau realita yang terjadi di seluruh negara, bahkan ada begitu banyak negara yang mengalaminya, yaitu COVID-19. Sekian lama, sampai dengan saat ini Bapak Ibu, setiap negara lagi terus berupaya untuk menangani COVID-19 ini Bapak Ibu. Dan gak terkecuali pun apa yang terjadi di Indonesia. Dari tempat ini saya lagi PSBB Bapak Ibu ya. Jadi kondisi tempat di mana saya tinggal berdomisili di kota Surabaya juga lagi karantina wilayah. Dan bersyukur sekali lagi boleh menyapa Bapak Ibu melalui siaran ini dan rekaman ini Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih, dan mari Bapak Ibu di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar hal yang penting yang saya pikir perlu untuk kita sama-sama pahami, perlu untuk kita sama-sama pelajari di kesempatan hari ini Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana kita mengaktifasi iman. Iman gampang dibicarakan, iman gampang dikhotbahkan, iman gampang didiskusikan. Tapi tahukah Bapak Ibu, iman akan seringkali sangat sulit dipraktekkan oleh banyak jemaat Tuhan, oleh banyak umat Tuhan hari-hari belakangan ini. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, kalau saya memberi sodoran pertanyaan kepada Anda hari ini, lebih benar yang mana atau lebih tepat yang mana? Kita punya iman yang benar atau kita punya iman yang besar? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada sebuah pertanyaan yang datang kepada Anda, dan Anda harus memilih, misalnya, mana yang paling tepat? Anda dan saya punya iman yang benar atau punya iman yang besar? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau katakan buat Anda semua bahwa baik iman yang benar maupun iman yang besar adalah dua hal yang sama-sama tepat, Bapak Ibu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita lebih fokus pada iman yang besar. Makanya Bapak Ibu seringkali tanpa kita sadar, Bapak Ibu, kita seringkali bilang sama seseorang, kalau punya iman, miliki dong, punyai dong iman yang besar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menjelaskan, jauh sebelum Anda punya iman yang besar, yang paling hal mendasar yang mesti Anda pahami terlebih dahulu adalah bagaimana Anda punya iman yang benar. Karena sebesar apapun imanmu, tapi kalau landasan imanmu tidak benar, tidak akan mengubah apapun.
Tapi sebaliknya firman Tuhan berkata, sekecil apapun imanmu seperti biji sesawi saja, kalau Anda melandasinya dengan iman yang benar, maka itu sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan Anda. Sanggup mengubah persoalan-persoalan dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini sebelum Anda punya iman yang besar, mari miliki iman yang benar terlebih dahulu. Sebab iman yang benar yang bertumbuh hari demi hari akan membawa Anda melihat bertumbuhnya iman yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita akan melihat beberapa ayat ke depan yang akan saya mau bagikan kepada Anda semua. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Saya tunggu sambil Bapak Ibu membuka ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 13. Saya bacakan buat Anda semua. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Perhatikan, tolong Anda pahami atau garis bawahi kata roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ada 3 kata penting yang saya mau garis bawahi di ayat yang barusan kita baca. Kata pertama adalah roh iman. Yang kedua percaya dan yang ketiga adalah berkata-kata. Nah, membaca ayat ini sekilas Bapak Ibu, kita tentunya akan punya sebuah perspektif yang baru. Bahwa pada saat seseorang punya iman, maka iman yang dia miliki itu akan menghasilkan sebuah kepercayaan. Dan ujung dari kepercayaan adalah dia memperkatakan apa yang dia percayai dari iman yang dia miliki. Jadi iman yang benar akan melahirkan, menumbuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan bermuara pada perkataan Anda. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya sederhana, bahwa perkataan kita adalah bukti dari iman kita. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda katakan, itu sebenarnya bukti dari apa yang Anda percayai. Bukti dari apa yang Anda imani. Sebab Alkitab bilang, kalau orang punya roh iman yang sama, maka yang terjadi orang tersebut punya kepercayaan. Dan kepercayaannya berujung pada perkataannya. Makanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan Anda sebenarnya mewakili kepercayaanmu. Perkataanmu mewakili imanmu. Nah, berhati-hatilah dengan perkataan Anda. Sebab Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Kitab Amsal menulis hidup dan mati bukan hanya sekedar dikuasai oleh Tuhan, tetapi dikuasai oleh lidah Anda. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, menarik Bapak Ibu. Sebab hari-hari ini saya seringkali melihat banyak orang percaya kepada Kristus, tapi kehidupannya tidak mengalami perubahan ke arah Kristus. Banyak orang percaya sama Yesus. Dia percaya kepada Kristus. Tapi ironisnya Bapak Ibu, kepercayaannya kepada Kristus tidak menyebabkan kehidupannya mengalami perubahan ke arah Kristus. Jadi tahukah Anda hari ini bahwa Anda percaya sama Yesus tidak serta-merta menjamin Anda mengalami perubahan ke arah Kristus. Itu sebabnya iman pelajaran yang penting. Bahkan Alkitab bilang karena iman maka Abraham, karena iman maka Nuh, karena iman maka Gideon, karena iman maka Musa, karena iman. Semuanya tertulis di kitab Ibrani karena iman. Saya menghormati kata doa. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hanya imanlah yang akan sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan Anda. Bahkan Alkitab bilang doa tanpa dengan sebuah keyakinan, maka doa kita percuma. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Jadi berdoa saja nggak cukup. Anda mesti berdoa dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, Alkitab bilang. Nah, saya berharap di menit-menit awal ini, Bapak Ibu bisa memahami apa yang
saya sampaikan bahwa jangan sampai kita jadi seperti orang Kristen yang hanya percaya kepada Yesus tetapi tidak mengalami perubahan ke arah Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, saya menulis di catatan saya bahwa untuk melangkah dengan iman cukup dibutuhkan keputusan. Tahukah saudara, setiap kali Anda menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, selalu dia mulai dengan sebuah keputusan untuk melangkah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masih teringat Bapak Ibu, dalam beberapa kali kesempatan saya dipercayakan, saya melayani beberapa KKR Bapak Ibu. KKR tentang tantangan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan pada saat ada begitu banyak orang ditantang, ya hitungan ketiga, saya tantang Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada begitu banyak orang maju ke depan, Bapak Ibu. Nah artinya apa? Bahwa untuk saya melangkah dalam iman hanya butuh keputusan. Tetapi ini yang penting, tetapi untuk tetap berjalan dalam iman dibutuhkan pengenalan. Saya ulang Bapak Ibu. Untuk saya melangkah dengan iman, hanya butuh keputusan. Tetapi untuk tetap berjalan dalam iman, butuh pengenalan. Nah, pengenalan jadi hal yang penting untuk bertumbuhnya imanmu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau berbagi dengan cepat. Ada 3 kunci bagaimana cara kita mengaktifasi iman kita. Nah seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita suka bilang ini, wow orang itu beriman, orang itu punya iman Bapak Ibu. Bahkan maaf saya seringkali suka bercanda dengan beberapa teman. Ada begitu banyak orang Kristen sedikit-sedikit klaim dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu seringkali hanya gara-gara kita lewat di sebuah perumahan yang besar, yang indah, yang mewah, yang bagus dari luarnya, dengan perumahan yang bagus Bapak Ibu, lalu kemudian kita berkata, saya klaim dalam nama Yesus Bapak Ibu. Ya sah-sah saja, itu hak setiap orang. Tapi tahukah Bapak Ibu, tanda utama orang beriman bukan cuma sekedar dia klaim-klaiman Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu. Bukan itu salah, tetapi jangan menjadikan itu hanya sebagai satu-satunya indikator bahwa orang itu wow, imannya aktif. No, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat satu pelajaran iman yang menarik pada kesempatan saat ini yang saya mau bagikan. Dan rasa-rasanya Bapak Ibu dalam seluruh perjalanan Alkitab firman Tuhan akan sangat baik sekali kalau kita mengambil satu contoh, satu teladan iman dari seorang tokoh yang sampai Tuhan berkata, orang yang satu ini bahkan dilabelkan, diberikan identitas oleh Tuhan sendiri sebagai Bapa segala orang beriman. Namanya adalah Abraham, Bapak Ibu. Nah menarik, kita akan lihat apa yang terjadi dengan kehidupan Abraham, Bapak Ibu. Dan mari kita akan lihat bersama-sama, Bapak Ibu, ada 3 kunci atau 3 gaya hidup. Tanda orang mengaktifasi imannya. Apa tanda sih orang mengaktifkan imannya? Sekali lagi Bapak Ibu, bukan cuma sekedar klaim, bukan cuma sekedar memperkatakan. Itu baik Bapak Ibu. Tapi mari kita akan lihat beberapa menit ke depan hal yang penting. Apa tanda utama dari orang yang punya gaya hidup atau mengaktifasi iman. Men-on-kan imannya Bapak Ibu. Mari kita akan lihat, saya tunggu Bapak Ibu membuka dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat ke-8. Ini poin pertama dari saya Bapak Ibu. Ibrani pasal 11, ayat yang ke-8. Wow, kita akan lihat Ibrani 11 ayat ke-8. Saya bacakan perlahan-lahan Bapak Ibu tolong simak, saudara tolong simak dengan baik. Karena iman Abraham taat. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Karena iman Abraham taat. Jadi hal yang pertama yang bisa menunjukkan bahwa Pak, Pastor, kapan sih seseorang itu imannya teraktivasi? Sederhana Bapak Ibu. Tanda yang pertama Alkitab bilang kalau kita mencontoh dari kehidupan Abraham. Tanda pertama orang yang mengaktifasi imannya adalah gaya hidup ketaatan.
Sangat sulit kita bilang orang itu beriman, tapi dia nggak punya gaya hidup ketaatan, Bapak Ibu. Di sini jelas Alkitab bilang karena iman Abraham taat, Bapak Ibu. Karena iman saya taat, karena iman saudara taat. Jadi rupanya tanda utama yang kita bisa lihat dan kita pastikan orang itu bertumbuh dalam iman. Orang itu mengaktifasi imannya dengan benar adalah ketaatannya. Sangat sulit sekali lagi untuk saya mempercayai Anda berkata Anda orang yang beriman tapi Anda nggak hidup dalam ketaatan. Nah yang menarik Bapak Ibu, kita lihat kalimat berikutnya dari ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Sampai di bagian itu Bapak Ibu, nggak ada sesuatu yang fenomenal, nggak ada sesuatu yang terlalu menantang buat Abraham. Apa susahnya menjadi taat untuk menerima, Alkitab bilang, sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan sebagai milik pusakanya. Anda tinggal terima, Anda tinggal receive, Anda tinggal menerima. Nggak ada yang susah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata gini, kalau iman itu, ketaatan itu hanya demikian, nggak ada yang sulit buat saya. Nah yang sulit adalah, yang menarik adalah kalimat berikutnya. Disinilah bukti ketaatan Abraham. Disinilah bukti teraktivasinya iman Abraham dalam bentuk ketaatan. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sekali lagi Bapak Ibu. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi Abraham nggak tahu tempat yang dia tuju Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang Abraham tetap berangkat ke negeri yang memang Tuhan janji. Itulah ketaatan Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar baik-baik hari ini. Waktu Anda beriman Bapak Ibu, dengar baik-baik. Saya mau garis bawahi kalimat ini, tolong garis bawahi kalimat ini. Waktu Anda beriman, iman tidak pernah menghindarkan Anda dari kesulitan. Seringkali Bapak Ibu, maaf saya mau kritisi dari mimbar ini Bapak Ibu. Ada begitu banyak sekali orang Kristen suka berkata gini, kalau memang dari Tuhan dilancarkan. Berhati-hati Bapak Ibu, kalau memang dari Tuhan dimudahkan Bapak Ibu. Itu artinya kalau ada sesuatu yang sulit, susah, berarti bukan dari Tuhan. Benarkah demikian Bapak Ibu? Berhati-hati dengan kalimat atau kepercayaan tersebut. Apa dampaknya kalau Anda mempercayai, oh Pak, kalau sesuatu dari Tuhan pasti dilancarkan. Sesuatu dari Tuhan pasti mulus. Sesuatu yang dari Tuhan pasti nggak akan sulit. Akibatnya apa Bapak Ibu? Anda akan bertumbuh jadi orang Kristen yang cengeng. Anda akan bertumbuh jadi orang Kristen yang seenaknya sendiri Bapak Ibu. Nggak mau berproses dengan hal-hal yang sulit. Ada begitu banyak kali kok di dalam Alkitab kalau kita melihat. Karena iman, Abraham harus melewati banyak kesulitan, Bapak Ibu. Iman sekali lagi tidak menghindarkan Anda dari kesulitan. Tetapi iman akan memelihara dan melindungi Anda melewati kesulitan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan. Iman tidak pernah menghindarkan saya dari kesulitan. Tetapi iman membuat saya, menolong saya, memprotek saya, melindungi saya melewati setiap kesulitan. Makanya waktu Anda beriman, sadarilah. Waktu Anda beriman bukan berarti nggak akan ada kesulitan. Waktu Anda beriman bukan berarti nggak ada masalah. Justru waktu Anda beriman, aktivasi imanmu itu yang menyebabkan Anda bisa melewati setiap masalah. Imanmu itu yang akan melindungi engkau melewati banyak kesulitan. Saya beri contoh Bapak Ibu, sebuah ilustrasi sederhana. Di musim penghujan Bapak Ibu, Anda pasti akan menggunakan payung. Untuk Anda bepergian, kalau misalnya Anda akan datang ke sebuah tempat, ya Anda parkir mobil di sebuah tempat dan Anda harus jalan kaki, nyebrang dari sebuah toko ke toko lain Bapak Ibu. Pasti Anda menggunakan payung.
Bapak Ibu. Dan waktu hujan deras, Bapak Ibu, payung itu akan sangat menolong Bapak Ibu. Nah, waktu Anda menggunakan payung, payung itu sama seperti iman, Bapak Ibu. Waktu Anda aktifkan payung tersebut, dan saya menggunakan payung tersebut untuk berjalan di tengah-tengah hujan, Bapak Ibu. Payung yang saya gunakan itu tidak membuat hujan berhenti. Apakah serta-merta waktu saya buka payung, tiba-tiba mendadak hujan berhenti, Bapak Ibu? Enggak. Justru waktu saya menggunakan payung tersebut, payung yang saya pakai tidak membuat hujan berhenti. Tetapi payung yang saya gunakan itu menolong saya melewati hujan sehingga tubuh saya nggak basah, baju saya nggak basah, Bapak Ibu. Sama dengan iman. Iman itu sekali lagi tidak menghindarkan Anda dari kesulitan, tapi iman akan memelihara dan melindungi Anda dari kesulitan. Sekali lagi Bapak Ibu, berhati-hatilah. Ya. Justru iman akan teruji oleh ketaatan saudara. Jadi hal yang pertama yang Anda bisa pelajari hari ini, poin yang pertama, bagaimana cara mengaktifasi imanmu? Imanmu akan teraktivasi oleh ketaatanmu. Bukti dari iman saya adalah saya taat, Bapak Ibu. Ya, bukti dari iman saya, manifestasinya adalah ketaatan saya. Dan seringkali Bapak Ibu, ketaatan tidak butuh pertanyaan mengapa Tuhan. Kenapa harus saya? Ya, kalau Anda bertanya sama Tuhan, lagi ngalami hal-hal yang buruk di masa-masa ini, Bapak Ibu. Lalu Anda doa, Anda bertanya, berteriak, mengerang sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus saya? Why me, Tuhan? Kenapa harus saya? Jawaban Tuhan sederhana hari ini, why not? Kenapa enggak? Sebab sekali lagi, itu akan menumbuhkan kehidupan Anda. Itu akan membawa Anda tiba pada level yang baru dalam kehidupan. Seperti Abraham, dia enggak tahu tempat yang dia tuju. Tapi Alkitab bilang, Abraham tetap melangkah dengan iman. Caranya gimana? Dia taat pada panggilan Tuhan. Yang pertama sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita perlu lakukan untuk mengaktifasi iman kita? Aktivasi iman kita terlihat dari gaya hidup ketaatan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, sebelum saya pindah yang kedua Bapak Ibu, saya teringat Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8 tadi. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tahukah Bapak Ibu, ketaatanmu menentukan ketepatanmu. Saya ulang Bapak Ibu, ketaatanmu menentukan ketepatanmu. Ada begitu banyak orang bertanya, gimana saya tahu kalau itu tepat? Bapak Ibu, selama Anda melangkah dalam ketaatan, Anda melangkah sesuai dengan firman Tuhan, ketaatanmu akan membawa Anda, ketaatanmu akan mengasyir Anda, akan tiba pada sebuah tempat atau pada sebuah hal yang tepat. Karena memang ketaatanmu sangat menentukan ketepatanmu. Yang kedua, kita lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 9 sampai yang ke-10. Masih di kitab Ibrani, Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 10. Karena iman, nah ini perhatikan. Kalau ayat ke-8 tadi karena iman Abraham taat. Bagian yang ke-9 ayat 9 sampai 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sekali lagi, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa tanda utama orang yang mengaktifasi imannya? Bukan cuma sekedar dia klaim-klaiman, bukan cuma sekedar dia obral perkataannya. Tapi yang pertama tadi saya sudah sampaikan, dia memiliki gaya hidup ketaatan. Yang kedua Bapak Ibu, dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, tanda orang beriman bukan cuma taat, tapi tanda kedua orang yang beriman mengaktifasi imannya
adalah punya gaya hidup diam dan tinggal tenang. Sekali lagi, punya gaya hidup diam dan tinggal tenang. Diam dan tinggal tenang adalah hal yang penting Bapak Ibu dalam kondisi hari-hari ini. Sebab Alkitab bilang dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab juga berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Jadi rupanya ketenangan itu akan menghasilkan kekuatan. Ketenanganmu itu akan mendownload kekuatan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi hal yang kedua, mari miliki gaya hidup diam dan tinggal tenang. Orang yang diam tinggal tenang, mahir membaca keadaan. Orang diam dan tinggal tenang, peka melihat situasi. Orang yang diam dan tinggal tenang, tajam memutuskan sesuatu. Orang yang diam dan tinggal tenang, mudah mendengar suara Tuhan. Hal yang kedua sekali lagi Bapak Ibu. Sudahkah kita memiliki gaya hidup diam dan tinggal tenang? Ketenangan hal yang penting Bapak Ibu. Bahkan Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Anda tenang bukan karena selesainya COVID-19. Bukan Bapak Ibu. Anda tenang bukan situasi dalam kendali Anda. Bukan. Anda menjadi tenang bukan serta-merta, bukan karena semata-mata apa yang Anda harapkan menjadi realita. No Bapak Ibu. Jangan pernah taruh ketenangan Anda pada situasi. Jangan pernah letakkan ketenangan Anda pada kondisi keadaan bahkan perasaanmu. Karena seringkali perasaanmu menipu. Tetapi Alkitab berkata, taruh rasa tenangmu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketenangan kedekatanmu akan menentukan ketenanganmu. Seberapa Anda dekat dengan Dia akan melahirkan ketenangan. Jadi ketenangan bukan sebuah keadaan, bukan. Ketenangan bukan sebuah situasi. Ketenangan bukan sebuah kondisi, bukan Bapak Ibu. Ketenangan adalah sebuah keputusan bahwa Anda dekat dengan Tuhan. Anda dekat dengan Yesus Kristus yang telah berdiam di dalam Anda. Yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu, gaya hidup diam dan tinggal tenang. Satu ayat saya bacakan lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk pada poin yang ketiga. Ratapan pasal 3 ayat 26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 26. Ayat yang ke-26 dari ratapan pasal 3 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi, ayatnya singkat sekali. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu aminkan ayat ini? Mungkin bagi Anda yang segera menjawab amin. Ya. Anda sekali lagi mungkin kurang meneliti dengan jelas ayat ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, coba saya sodorkan kepada Bapak Ibu, perhatikan ayat 26 ini. Kalimat atau kata yang mana dari ayat 26 ini yang paling Anda rindukan segera terjadi dalam kehidupan Anda? Penggalan kata yang mana yang paling Anda harapkan, yang paling Anda inginkan, rindukan dalam kehidupan Anda? Pasti Bapak Ibu akan segera menjawab ayat yang ke-26 ini adalah kata pertolongan. Saya yakin Bapak Ibu setiap orang merindukan pertolongan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di ayat ini juga dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi buat Anda yang hari-hari ini merindukan pertolongan Tuhan, mari belajar menanti dengan diam. Menanti dengan diam itu bukan kemudian pasrah, bukan. Tapi menanti dengan diam itu berserah. Pasrah dan berserah dua hal yang berbeda. Pasrah itu pasif. Berserah itu aktif. Berserah itu berarti percaya penuh bahwa Tuhan berdaulat. Percaya sepenuh hati bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan Anda. Ya. Sebab penundaan dari Tuhan tidak akan pernah menghancurkan tujuannya. Mungkin beberapa dari Anda berkata, Pak, kalau saya makin nunggu, menanti, nanti kalau terlambat gimana? Dengar baik-baik. Penundaan dari Tuhan
Sekali lagi, tidak pernah menghancurkan tujuannya. Gak pernah. Penundaan dari Tuhan selalu ada maksud dan tidak akan pernah menghancurkan tujuannya. Makanya waktu Anda menanti dengan diam, mari miliki respon yang benar. Sebab respon Anda yang benar mengundang anugerah Tuhan. Mungkin waktu-waktu belakangan ini, saudara udah gak pernah mengalami lagi kemurahan Tuhan. Kasih karunia, anugerah Tuhan dalam kehidupan pekerjaanmu, keuanganmu, bisnismu, rumah tanggamu, pelayananmu bahkan. Bisa jadi, bukan karena Tuhan gak mau lepaskan anugerahnya, bukan. Tapi bisa jadi respon yang salah itu mengunci anugerahnya. Mari miliki respon yang benar. Sebab respon yang benar sekali lagi, Anda sementara mengundang kasih karunia Tuhan turun tercurah dalam kehidupan Anda. Yang kedua sekali lagi Bapak Ibu, mari miliki gaya hidup diam dan tinggal tenang Bapak Ibu. Tenang ya dalam keadaan apapun. Tenang dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17 sampai yang ke-19. Ibrani pasal 11, ayat 17 sampai yang ke-19. Karena iman maka Abraham, perhatikan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai. Sebelum saya masuk pada poin yang ketiga, saya mau berhenti sebentar di kalimat ini. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai. Nah, saya sering kali mendengar banyak sekali orang Kristen selalu berkata gini, kalau saya udah beriman, pasti gak akan dicobai. Bapak Ibu, berbeda dengan ayat ini justru. Alkitab justru menulis, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai. Berarti memang Bapak Ibu, iman yang Anda punya tidak akan menghindarkan Anda dari kesulitan. Iman itu tidak menghindarkan Anda dari pencobaan. Karena jelas Alkitab bilang tak kala Abraham dicobai karena imannya. Saya lanjutkan. Mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Menarik Bapak Ibu yang terakhir. Alkitab bilang karena iman maka Abraham, kalimat penutup dari ayat 17 berkata, rela mempersembahkan. Yang ketiga, apa tanda orang yang mengaktifasi imannya? Yang pertama orang mengaktifasi imannya adalah punya gaya hidup ketaatan. Tanda yang kedua, orang yang mengaktifasi imannya adalah punya gaya hidup diam dan tinggal tenang. Yang ketiga, Bapak Ibu, tanda utama orang yang mengaktifasi imannya adalah gaya hidup melepaskan hak. Gaya hidup melepaskan hak, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu? Tahukah saudara? Bahwa orang yang melepaskan hak justru adalah tanda orang yang menaruh kebergantungannya kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita merasa kita yang paling punya. Kita merasa kita yang punya semuanya. Dengar baik-baik. Kalau Anda berkata, Anda mau mengaktifasi iman Anda di hari ini. Mari, lepaskan hak Anda. Hak ingin membalas. Hak terhadap apa yang Anda miliki. Bahkan Alkitab bilang, Ishak rela dipersembahkan, Bapak Ibu. Dan jangan lupa, Bapak Ibu. Waktu Ishak dipersembahkan oleh Abraham, Ismail telah diusir oleh Abraham. Berarti sebenarnya masa depan satu-satunya Abraham adalah Ishak. Tapi Abraham rela lepaskan masa depannya. Karena perintah Tuhan seakan-akan masa depannya Bapak Ibu. Dia rela mempersembahkan semuanya. Mari Bapak Ibu hari ini punya kerelaan melepaskan hak. Dan tahukah Bapak Ibu kalau Anda membaca kitab Kejadian. Pada saat Abraham rela mempersembahkan Ishak. Justru Anda melihat Tuhan menyediakan kambing domba
sebagai korban pengganti Ishak. Tahukah Bapak Ibu? Sederhana pelajarannya dari cerita ini. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Bahwa tingkat kerelaanmu akan sangat menentukan tingkat penyediaannya. Saya ulang Bapak Ibu. Tingkat kerelaanmu akan sangat menentukan tingkat penyediaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Tahukah Anda? Justru waktu Abraham rela persembahkan Ishak, baru di ayat itu Abraham berkata, dia Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Kita seringkali berkata, nanti Tuhan sediakan. Nah, tahukah Bapak Ibu, kalimat yang dipakai bahwa dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, justru hal itu terjadi setelah Abraham persembahkan Ishak. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin melihat bahwa dia Jehovah Jireh dalam kehidupan Anda, sederhana. Hal apa yang telah Anda lepaskan dalam kehidupan Anda? Seringkali Bapak Ibu, kita belum melepaskan apapun dan kita berharap Tuhan menyediakan apapun. Sebaliknya Bapak Ibu, justru Jehovah Jireh itu saya melepaskan baru Tuhan menyediakan. Kita nggak melepaskan apapun tapi kita berharap Tuhan menyediakan apapun. Hari ini sekali lagi Bapak Ibu yang terakhir, tingkat kerelaanmu akan sangat menentukan tingkat penyediaannya dalam kehidupan Anda. Hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana mengaktifasi iman. Yang pertama Bapak Ibu, cara pertama mengaktifasi iman adalah gaya hidup ketaatan. Justru bukti dari orang beriman adalah ketaatannya. Sebab ketaatanmu menentukan ketepatanmu. Yang kedua Bapak Ibu, gaya hidup diam dan tinggal tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang kedua Bapak Ibu, mari miliki atau bangun sebuah gaya hidup diam dan tinggal tenang. Dan sekali lagi Bapak Ibu, penundaan dari Tuhan tidak akan pernah menghancurkan tujuannya dalam kehidupan Anda. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ya, jalanin setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah gaya hidup melepaskan hak. Sekali lagi, tingkat kerelaanmu akan sangat menentukan tingkat penyediaannya dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya berdoa kebenaran ini dapat tempat di hati Anda. Dan saya berdoa kebenaran ini akan terus menumbuhkan Bapak Ibu dari iman yang satu kepada iman selanjutnya. Sebagai kalimat penutup, Bapak Ibu, mari miliki iman yang sepenuhnya. Bukan iman yang separuh-separuh. Miliki iman yang sepenuhnya, bukan iman yang seperlunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan perdengarkan buat setiap kami hari ini. Kami percaya, kami yang mendengarnya, kami yang menerima kebenaran ini datang bukan karena sebuah kebetulan, tapi kebenaran ini datang karena sebuah kesengajaan yang Tuhan buat. Dan kami percaya semua hal yang Tuhan buat ada maksud dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, hari ini Engkau yang terangi mata hati kami, supaya kami disingkapkan oleh kebenaran-Mu. Kami boleh melihat kebenaran-Mu secara utuh. Dan hari ini kami belajar bahwa seringkali iman kami bukan iman yang sejati. Iman kami iman yang seadanya. Hari ini kami belajar bahwa kami harus punya iman yang sepenuhnya. Dan kami percaya hari ini iman yang diaktifasi adalah iman yang memiliki gaya hidup ketaatan. Iman yang diaktifasi adalah iman yang memiliki gaya hidup diam dan tinggal tenang di hadirat-Mu. Iman yang diaktifasi adalah iman yang punya gaya hidup melepaskan hak. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Kami percaya ruang dan waktu tidak akan pernah membatasi Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami. Walaupun kami terpisah oleh waktu dan jarak, tapi kami percaya, hamba-Mu percaya, firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu memberikan guidance, arahan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu. Biar sungguh-sungguh setiap pemimpin Tuhan
di gereja lokal ini. Biar kebenaran-Mu ini akan menuntun setiap para pemimpin-Mu dan setiap jemaat-Mu yang mendengarnya tiba pada sebuah level yang baru dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, namun Roh-Mu yang kudus akan terus mengerjakan lebih banyak hal, melebihi dari apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Terima kasih, hamba-Mu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Bersama berkata, amin. Amin. Wow, saya percaya kita semua belajar sesuatu pada pagi hari ini. Ternyata iman itu aktif pada saat kita hidup yang pertama dalam ketaatan, yang kedua saat kita tinggal tenang, dan yang ketiga pada waktu kita rela untuk menyerahkan hak-hak kita. Saya ingin dorong kita semua untuk terus bangun komunikasi dengan Tuhan supaya iman kita betul-betul menjadi iman yang aktif, iman yang melindungi kita dan menjaga kita dari segala kesulitan. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah berkat dari Bapa, kasih setia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kita senantiasa, supaya kita boleh menjadi saksinya, supaya kehidupan kita boleh menjadi terang dan garam, supaya kehidupan kita terus naik dan bukan turun, supaya kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah orang banyak boleh mengenal kasih Kristus melalui kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku